Kabar mengenai adanya pelecehan terhadap salah satu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Agatha Lili, yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR saat agenda uji kelayakan, sontak membuat geger. Disebut-sebut ada 4 anggota Komisi 1 DPR yang diduga melontarkan pertanyaan genit dan terkesan melecehkan. Seperti pertanyaan, apakah sudah punya pacar atau belum? Usia saya tahun ini 33 tahun. Tetapi saya tidak khawatir dan saya percaya diri sekali. Mengapa? Karena industri penyiaran saat ini direktur-direkturnya juga sangat muda-muda. Mereka berusia 29 sampai 38 tahun. Sangat sedikit yang usianya 40 atau 50 tahun. Apalagi nanti saya tidak. Apalagi nanti kalau saya dianggap layak dan dinilai memiliki kapasitas, saya tidak sendiri. Akibatnya Komnas Perempuan melaporkan ke-4 anggota Komisi 1 yang semuanya laki-laki ke Badan Kehormatan DPR. Meski belakangan Agatha yang disebut dalam laporan Komnas Perempuan mengaku tak merasa dilecehkan, BKDPR tetap mengapresiasi langkah Komnas Perempuan untuk memperbaiki moral dan etika Dewan. Jadi kita nanti akan ditanya siapa yang merasa dilecehkan, itu kan mesti kita panggil dulu gitu loh. Kemudian baru bapak-bapak yang disebutkan 4 orang itu. Pada awal tahun ini, kontroversi juga terjadi saat agenda uji kelayakan Hakim Agung di Komisi 3 DPR. Pada saat itu dilakukan peserta uji kelayakan Daming Sanusi. Ia menyatakan bahwa yang diperkosa ini sama-sama menikmati. Ucapan itu langsung dikecam sejumlah pihak, dan Daming pun meminta maaf. Selain itu, jauh sebelumnya anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Demokrat Ruhut Sitompul beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam rapat Pansus Bank Senturi pada 6 Januari 2010, Ruhut sempat adu mulut dengan pimpinan rapat Gayus Lumbun hingga keluar kata tak pantas dari mulut Ruhut kepada Gayus. Lalu, pada 14 Januari 2010, Ruhut juga melukai hati etnis Makassar karena menyebut Wakil Presiden 2004-2009 Yusuf Kala dengan sebutan Daeng. Ucapan Ruhut itu dikecam karena dianggap berbau rasisme. Seperti yang kami sampaikan pada saat membuka Kompas Malam hari ini, saudara, mulutmu harimaumu. Dan ini menggambarkan dampak pelaporan Komnas Perempuan terhadap salah seorang komisioner atau dugaan pelecehan kepada salah seorang komisioner Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Agatha Lili, saat uji kelayakan di Komisi 1 DPR. Banyak orang yang tidak sadar ketika melontarkan atau justru menerima pelecehan verbal saat disampaikan oleh orang yang dikenal dekat, malah dianggap perkataan tersebut atau pernyataan adalah sebuah candaan. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika pernyataan itu diucapkan oleh anggota Dewan pada ranah publik seperti saat uji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Agatha Lili? Adakah batasan etika komunikasi ketika itu yang dilakukan oleh anggota Dewan yang terhormat? Dan kami akan mendiskusikannya dengan Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedia Panjaitan dan pengamat komunikasi politik dari Political Communication Institute, Heri Budianto. Selamat malam, Pak Trimedia. Selamat malam, Mas Heri. Pelecehan secara verbal ini tipis sekali bedanya dengan kalimat candaan, apalagi jika yang melontarkan adalah orang yang sudah kita kenal dengan secara personal, adalah dekat. Sebenarnya apa definisi dari pelecehan verbal, Mas Heri? Iya, kita kaget ya sebenarnya dengan pola komunikasi atau pesan-pesan yang dilemparkan oleh anggota Dewan ketika fit and proper test yang dilakukan. Padahal itu waktunya kan udah lama itu, 6 bulan yang lalu. 6 bulan ya. yang lalu. Tapi kemudian baru mengemuka ke publik. Saya melihat 2 hal. Pertama, dari etika komunikasi tentu ini tidak pantas ya. Artinya. Tapi Anda melihat apakah ini benar-benar pelecehan verbal atau seperti yang dikatakan oleh Agatha Lili yang merasa saya tidak merasa dilecehkan, itu hanya candaan agar tidak terlalu tegang ketika fit and proper test berlangsung? Ini kan soal kepantasan. Kepantasan etika ketika seorang pejabat publik melakukan sebuah proses menseleksi anggota komisioner negara, lalu kemudian itu kan di depan publik, diliput oleh banyak media, lalu kemudian itu terbuka kan, lalu kemudian itu tentu ada batasan. Tidak semua hal yang menurut saya di panggung depan itu bisa disampaikan kepada publik walaupun itu dalam konteks bercanda. Ada satu hal yang menurut saya yang sangat penting dipahami oleh anggota Dewan ya atau pejabat publik, bahwa
ketika mereka itu berada di dalam zona formal, katakanlah ruang publik yang di mana mereka sedang melakukan tugas dengan alasan apapun, misalnya dikatakan misalnya itu kan candaan, saya sudah dekat, saya sudah kenal jauh sebelumnya. Tapi itu yang ingin saya katakan, ketika itu berada di front stage, di panggung depan, orang tidak melihat itu. Jadi ini yang saya katakan, ketika ada nilai-nilai ketidakpantasan, ada nilai-nilai etika yang tidak tepat yang dipamerkan atau yang dimainkan di situ, tentu publik akan melihat itu dari aspek komunikasi ya saya kira. Kemudian kita tahu mengapa ini kemudian mengemuka di jelang pemilu dan lain sebagainya. Inilah yang saya katakan pada akhirnya kader-kader partai yang melakukan itu kemudian kan dirugikan karena apa? Jelas karena ketika ini menjadi wacana publik dan ini tentu menjadi serangan-serangan dari lawan-lawan politik yang mempunyai kepentingan saya kira terhadap individu maupun partai-partai yang terlibat di situ. Anda sudah mendengar bagaimana rekaman antara percakapan sejumlah anggota Komisi 1 DPR dengan Agatha Lili. Dari beberapa pernyataan yang dirujuk oleh Komnas Perempuan adalah sebagai pelecehan secara verbal. Anda melihat memang itu secara verbal bagian yang mana itu, Mas Heri, kalau Anda melihat? Itu kan saya sudah katakan, punya pacar atau ya itu kan private area, hari ini. Private area. Makanya saya bilang itu ada area-area privat yang sebenarnya tidak boleh ditampilkan di public area gitu kan, seperti itu. Misal walaupun dalam konteks bercanda, saya katakan misalnya aspek psikologis maupun sosiokultural yang melatar belakangi ketika candaan itu muncul. Misalnya begini, apakah sudah punya pacar misalnya? Itu kan dimunculkan di dalam situasi formal, tentu maknanya akan berbeda. Lalu kan ditimbali oleh anggota-anggota yang lain gitu kan. Kalau begitu nanti tukar nomor telepon dan lain sebagainya. Itu kan private area dan itu menurut saya hati-hati sekali seorang pejabat publik apapun ya ketika melontarkan hal-hal yang seperti itu di dalam kegiatan-kegiatan kedinasan dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi catatan. Nah, ketika itu terjadi maka saya kira yang paling dirugikan adalah secara personal pejabat publik yang melakukan itu. Jadi secara personal jelas ya. Saya kira karena memang itu kan lontaran-lontaran bukan mengatasnamakan partai ya. Itu adalah personal. Bagaimana seseorang, kan orang mempunyai karakter, orang mempunyai pola komunikasi di dalam mereka melakukan sebuah aktivitas terkait dengan fungsi dan tanggung jawab mereka. Baik, ini adalah peristiwa yang terjadi pada pertengahan tahun 2013, tepatnya pada bulan Juli. Tapi kemudian laporan dari Komnas Perempuan ini ditanggapi serius oleh Badan Kehormatan dari DPR. Bahkan sudah melakukan proses ya, Bang Trimedia sampai saat ini. Ketika Agatha Lili menyatakan bahwa saya tidak merasa dilecehkan, tapi kemudian ditindaklanjuti secara serius oleh Komnas Perempuan, apa yang menjadi pertimbangan dari BK DPR untuk meneruskan kasus ini? Begini, pertama kasus ini dilaporkan oleh Komnas Perempuan tanggal 22 Juli 2013 kepada Badan Kehormatan. Halnya yang disampaikan oleh mereka permohonan klarifikasi dan perbaikan proses uji kelayakan calon komisioner KPI. Itu halnya. Ya. Jadi tidak ada menyangkut orang. Tidak menyebutkan siapa personalnya, siapa orang yang menyebutkan. Di Badan Kehormatan kita kan tidak mungkin memeriksa institusi. Dalam hal ini Komisi 1. Kemudian kami meminta supaya Komnas Perempuan melengkapi laporannya. Kemudian mereka menyebutlah beberapa nama. Karena tidak mungkin yang kami harus periksa kan anggota dewan. Karena tugas Badan Kehormatan itu kan menjaga etika dan moral dari anggota DPR. Nah, begitu kemudian mereka bisa menyampaikan beberapa nama, barulah kami bisa proses. Tentu sebagaimana tata beracara di Badan Kehormatan, kami mengundang dulu si pelapor. Dalam hal ini Komnas Perempuan. Nah, Komnas Perempuan diundang, kemudian muncullah ke pers karena terus terang saja ruang rapat Badan Kehormatan itu di depannya tempat berkumpul wartawan. Jadi kalau di KPK ada jembatan Sirotol Mustaqim seperti itu, di Badan Kehormatan itu jadi kalau ada orang-orang yang dipanggil itu kawan-kawan wartawan pasti mengetahuinya, kemudian mungkin menanyakan, disitulah keluar
nama-nama itu. Kapan Komnas Perempuan melengkapi laporan itu? Komnas Perempuan melengkapinya itu sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus, jadi ada sekitar 1 bulan untuk melengkapi bulan laporan Agustus itu. sampai September dia melengkapi itu, barulah kami kemudian bawa ke dalam rapat internal di Badan Kehormatan, karena tentu laporan-laporan yang lebih dahulu yang kami harus dahulukan proses ya. Kemudian barulah kami mengundang Komnas Perempuan minggu lalu. Minggu lalu, setelah 3 bulan ini Ya, masuk di BKDPR. 2-3 bulan lah ya, karena dia juga harus melengkapi dirinya, sama kita dengan beberapa elemen masyarakat yang kita undang juga kemarin. Laporan sudah masuk, Komnas Perempuan sebagai pelapor juga telah diundang oleh BK. Kemudian rencana BK terkait laporan ini? Ya tentu Kepada 4 orang memanggil anggota nama-nama yang disebutkan itu ya, memanggil nama-nama yang disebutkan itu, kemudian juga orang yang disebut-sebut juga. Apakah Agatha Lili atau siapa gitu loh. Karena memang kalau kita lihat ini bahwa betul seperti dibilang tadi, tapi kan kemarin juga sudah datang ketemu dengan saya Ketua Komisi 1 menerangkan bagaimana proses yang terjadi itu. Jadi memang itu apa yang disampaikan Ketua Komisi 1 saat itu? Ketua Komisi 1 menyampaikan bahwa dalam situasi fit and proper itu kena ada sekitar 27 mereka melakukan fit and proper. Mungkin ada waktu-waktu yang ini mereka perlu ada penyegaran seperti itu. Keluarlah ada ini celutukan-celutukan seperti itu. Apalagi kalau spesifik menyangkut Agatha Lili, karena beliau juga sudah menjadi staf ahli atau apa di KPI katanya. Jadi mereka juga sudah cukup familiar dengan sosok itu. Kemudian adalah celutukan-celutukan seperti itu. Tapi apapun, karena ini juga ruang publik ya, tentu masyarakat juga melihatnya, ya jujur aja ya memang sangat-sangat kita sesalkan. Memang kalau kita merasakan, saya yang sudah beberapa kali melakukan fit and proper, memang ada kelelahan itu. Ada kelelahan. Dari jam 10 akhirnya muncullah pagi sampai jam 12, kadang-kadang sampai malam malah. Muncullah celutukan-celutukan itu yang dianggap sebagai icebreaker. Tapi dalam program Kompas Petang hari ini, Bang Trimedia, Ketua Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah begitu bersikukuh bahwa Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Agatha Lili sudah dilecehkan oleh 4 anggota Komisi 1 DPR. Meskipun yang bersangkutan, yakni Agatha Lili, tidak merasa sudah dilecehkan. Dan yang menarik, Yunianti bahkan mengklaim bukan kali ini saja kalangan DPR sering berceloteh tentang ucapan-ucapan yang cenderung melecehkan kaum perempuan. Sebetulnya tidak hanya ke DPR, karena kita ke Badan Kehormatan itu yang ingin kita desakkan satu soal klarifikasi terhadap kasus ini karena sudah bertumpuk dan dia menjadi silent issue. Sesuatu yang kekerasan tapi didiamkan, tenang, seakan-akan sesuatu yang lazim, biasa, candaan. Bahkan salah seorang anggota parlemen perempuan merasa dalam satu konsultasi publik di Komnas Perempuan, disampaikan juga di depan kawan-kawan yang lain, bilang bahwa saya sebagai politisi perempuan kadang jengah dengan obrolan-obrolan anggota dewan yang lain yang sangat maskulin, kadang berbau pornografik dan lain sebagainya. Ini kultur yang tidak sehat. Ini rumah dewan yang terhormat. Jadi kita merasa gimana sebetulnya, kenapa kemudian angka 30% menjadi sulit dicari. Kalau kita tanya para politisi-politisi perempuan, mereka bisa bilang begini, kalau sebuah proses ikut uji propertes di DPR, saya mendingan tidak usah. Karena walaupun saya jengah bergaul dengan anggota DPR laki-laki karena obrolannya yang sangat maskulin, bahkan terkadang pornografi. Tanggapannya mungkin Pak Saya kira nggak juga ya. Saya mulai di DPR tahun 2002. Sekarang 2013, berarti 11 tahun. Saya tidak pernah mendengar ada kawan-kawan perempuan yang menyatakan seperti itu ya. Apakah itu dari fraksi saya, PD Perjuangan, atau dari komisi saya kena dari dulu di Komisi 2, kemudian berubah 2004 Komisi 3, itu juga di Komisi 3, saya belum pernah dengar ada komplain seperti itu dari kawan-kawan perempuan yang ada di DPR. Tapi kalau apa yang disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan tadi seperti itu, bahwa ada anggota dewan menyampaikan itu kepada Komnas Perempuan, saya pikir ini pembelajaran kepada DPR. Kami juga sebagai laki-laki mungkin pada saat ada perempuan di sekitar kami bicara-bicara harus menjaga omongan kami mungkin. Apalagi ketika dalam forum fit on proper test seperti yang diramaikan atau disebut-sebut oleh Komnas Perempuan sebagai pelecehan verbal. Kalau misalnya
di Komisi 3 hampir tidak ada hal seperti itu. Walaupun dalam setiap yang kami lakukan fit and proper, itu misalnya Komnas Perempuan cukup, Komnas HAM cukup banyak calon-calon dari perempuan ya. Hakim Agung juga cukup banyak calon-calon dari perempuan. Fit and proper test, tapi masih juga ada seperti kita tayangkan tadi, ada juga kasus-kasus pelecehan secara verbal, mungkin bukan terhadap perempuan, tapi kepada pihak-pihak lain yang sedang melakukan pertemuan dengan DPR. Kalau kita ingat adalah bagaimana pernyataan kontroversial dari Ruhut Sitompul, baik terhadap Yusuf Kala, juga terhadap Boni Hargens. Kami akan perbincangkan tentang pelecehan verbal yang terjadi di DPR saat lagi, usai jeda. Saudara, kesalahan komunikasi verbal juga pernah dilakukan oleh anggota DPR yang lain. Kita masih ingat bagaimana Ruhut Sitompul dengan Boni Hargens. Saat itu pernyataan yang dikeluarkan oleh Ruhut dinilai sebagai sebuah diskriminasi. Apakah Badan Kehormatan menilai kasus ini juga sebagai bentuk pelecehan verbal, Menteri Media? Kita nggak bisa menilai kemudian memutuskan seperti itu ya. Yang jelas kalau menyangkut Pak Ruhut Sitompul, Pak Boni Hargens sudah membuat laporan kepada Badan Kehormatan. Sesuai dengan tata beracara di Badan Kehormatan, tidak ada laporan yang di peti SK. Itu harus diproses. Tapi seperti apa nanti penilaian kami, tentu setelah kami memanggil pihak-pihak yang pelapor maupun terlapor atau ada saksi-saksi yang lain. Untuk masalah laporan dari Boni Hargens ini, sudahkah ada sanksi yang dijatuhkan, Deka? Kan kami belum menjemput, belum memanggil Pak Ruhut maupun biasanya kan pelapornya dulu. Tentu nanti